Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas. Maaf sekali saya jarang hadir di channel ini karena saya berada di belakang layar. Oke teman-teman, kali ini kita ditemenin lagi sama Bang Dimas. Udah beberapa video nggak ikut. Oke, jadi pertamanya karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi pertanyaannya tuh rata-rata, Bang, gimana sih masak selama di gunung? Apakah cuman mie instan doang atau gimana? Itu pertanyaan yang sering muncul. Terus ada lagi yang nanya, Bang, kalau lagi di gunung beraknya gimana? Terus kalau lagi di gunung mandi nggak? Di gunung nandinya seringnya Nah, di gunung sering ditanyakan. kalau cewek gimana lah? Nah, Pipisnya. nggak ada temen cewek lagi gimana? Jadi kita juga inisiatif buat kasih tahu ke kalian. Mungkin video ini kalau buat yang udah sering mendaki atau yang udah lama mendaki lah pasti ya udah tahu lah ya. Cuman kita buat yang belum tahu atau buat yang mau mulai juga semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi yang pertama paling gampang kita bikin videonya mungkin masak nasi di nesting ya, karena kalau misalkan berak di gunung kita prakteknya pinginnya langsung di gunung biar oke. Langsung mulai aja ya. Yang pertama kita siapkan kompor dan gas. Kompor camping stove dan gas. Ini kompornya yang mawar. Usahakan ya tempatnya itu yang datar. Jangan yang rerenyulan. Kalau rerenyulan nanti kalian lagi masak bahe. Terus itu fungsinya biar si berasnya itu terendam dengan sempurna ya, enggak. Jadi nantinya hasilnya bagus. Lebih enak masak nasi kalau di Sumedang mah ngaliwat. Alat dan bahan yang pertama kami gunakan yaitu alat. Ini bener masih. Ini ada kita pakai kastrol karena nestingnya cuma satu. Tapi anggaplah ini nesting. Oke, step pertama yang harus kalian lakukan setelah yang pasti kompor dan nesting, cuci dulu berasnya. Buat mencuci beras kalau orang sih jarang ya mencuci beras. Paling sekali, nggak sampai 2 kali 3 kali, tergantung ketersediaan air juga di gunungnya. Kalau misalkan kalian yakin air kalian banyak ya mau 3 kali, mau lebih pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen vitaminnya banyak lain vitamin sih anjing, pakai takarannya atau berasnya sesuai kebutuhan. Karena ini kita setelannya buat satu orang kita pakai 1 cangkir, tapi ini cangkirnya agak gede sih. Hati-hati bang. Iya, jadi sampai bersih. Biasanya yang lengket itu beras yang ada tepungnya, tahu nggak? Habis diheler digiling ngisikan. Kalau di Sumedang mah ngisikan beas. Ini juga teman-teman yang sering mendaki, yang sering jalan sama gua suka pada ribet soal buang air si Beras. cucian ini ya. Dia suka ribetnya begini-begini, padahal tinggal tutupnya dipakai, kasih ruang sedikit, terus dituang. Emang dia jarang masak nasi di gunung sih, jadi kita pengen membuktikan apakah yang jarang masak nasi di gunung bisa berhasil dengan cara ini. Bukan cara yang terbaik, yang sering kita lakukan ya di gunung. Caranya begini. Ada 2 cara yang sering kita lakukan kalau pengen bagus. Pertama caranya cara yang kita sebut cara males, dan yang kedua cara kain tile. Kalau di Sunda biasanya tersedianya di pasar tradisionalnya. Ceban tilu bu. Lebih bagus lagi kalian si nestingnya ini dalamnya pakai yang didandang, yang buat saringannya, tapi bolong-bolong. yang bolong-bolong itu, tapi kita cuma pakai ini aja biar kalian juga bisa ikutin yang simple lah. Step selanjutnya kita masukin air, perbandingannya dari beras itu si airnya ketinggian dari beras 1 buku jari. Nah, jadi cara yang pertama itu yang langsung dimasukin, dan cara yang kedua kita pakai kain ini. Jadi caranya kita langsung masukin aja di sini, airnya sesuai takaran. Kita nyalakan kompornya langsung meledak. Nah, ininya kita rapihin biar nggak kena api. Ya, apinya api normal aja.
Ya, yang cara kedua yaitu langsung Cara nggak pakai langsung itu kain itu. pakai kain tile, ini yang langsung ya. Jadi kita diemin dulu aja sampai airnya mendidih. Ya sambil nunggu airnya mendidih, kalian bisa ngerokok, bisa ngopi. Kita sekarang main gitar, nyoba main gitar. Nyanyi-nyanyi. Satu buah lagu dari Bang Dimas. Delista. Tarikan bro. Ya kayaknya ini udah keluar asap-asapnya gini, mendidih. Nah setelah mendidih, apinya kita ubah jadi api kecil ya. Kita tinggal komodo. Wah, Tunggu lagi sampai airnya surut. hanya ada sehitam malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya, Bang Reja. Membuatku merasa malu. Cara yang tanpa pakai kain ini nanti kita cek setelah ini surut, aduk. Setelah diaduk, terus ditambahin air lagi sedikit aja perkiraannya. Secukupnya. Secukupnya. Perbedaannya kalau sama yang pakai kain tile, dia setelah airnya surut itu kan berarti setengah matang. Setelah setengah matang kita matiin kompornya, kita angkat, ya nanti kita kasih lihat caranya. Nah jadi di nasinya itu ada lubang-lubang kayak gini. Nah kalau udah kayak gini tinggal diaduk biar merata. Kalau udah selesai diaduk, Kita ratakan lagi, rapihkan seperti semula. Lalu kita akan menambahkan air lagi. Jangan terlalu banyak, karena kalau banyak, nanti akan terlalu lembek. kayak bubur. Kita tali aja atasnya, Ini pengganti dari langsung. langsung kan dandang. Dandang. Jadi setelah itu kita masukkan lagi air secukupnya. Lalu tutup lagi dengan cara yang sudah gini ya. Tutup. Lalu kita tunggu lagi sampai benar-benar matang. Kalau udah pakai api kecil, udah langkah terakhir, jangan lupa sering-sering dicek, takutnya nanti kalian terlalu Lama lama. tuh gosong lah. Kurang sih, jarang masak di gunung paling minuan dahar. Jadi dia cuman kerjanya ikut makan doang. Kita tes buat yang benar-benar jarang masak di gunung, apakah cara ini berhasil atau tidak. Ya sambil menunggu kita mainkan lagi sebuah lagu. Sebuah lagu untuk Sebuah Bang lagu. Reja. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Guys, makasih. Ini biasanya kalau udah nyampe step terakhir, kalau yang ini paling 10 sampai 15 menit. Kalau yang ini ya kalian harus sering-sering cek karena takutnya gosong. Kalau yang ini kan insya Allah aman karena dia posisinya di atasnya, Pak. Jadi biasanya ciri-ciri si nasi itu matang atau belum, dia itu lebih menyatu gitu si nasinya. Kalau misalkan masih misah-misah itu biasanya belum matang, dia belum sempurna. Kalau kata orang Sunda bilang gigih, tanak. Itu bisa menyebabkan atil liang dai. Susah senang barengan, Namun senangnya sorangan. ulah jali
komo deui aya niat maling kastrol. Kita aduk-aduk dulu matang merata itu. Nah, tujuan utama lah. Ini paling kalau misalkan pakai nesting dia nggak gosong tapi ya paling ada sedikit coklat-coklat di bawah. Mas Kemlek kemana aja Mas Kemlek, sini. Anjing. Dan step selanjutnya kalau udah dirasa cukup matang ya, tinggal kita matiin. Setelah dimatiin kita diamkan sebentar ya, sekitar 5 menitan lah. Jadi tujuan didiemin itu biar nggak lengket dia. Jadi diamkan sampai setengah dingin. Kalau yang ini sih nggak terlalu banyak harus ngecek, nggak ribet. Pokoknya intinya yang ini tuh kalau udah setengah matang tinggal kita kasih cara yang tadi. Setelah itu kita diemin sekitar 10-15 menit sesuai kematangan yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah gini jangan langsung dipindahin ke wadah atau plastik lah. Mending diemin dulu sampai setengah dingin, jangan terlalu dingin. Ya, kita Oke. cek dulu. Ini kita cek. Wah, rupa-rupanya sudah matang. Kita matikan lampu. Kompor. Alat tambahan. Dan yang ini juga udah setengah dingin, tinggal kita tuang ke alas. Nampaknya, si nasinya. Nah ini juga biasanya airnya nyisa, jadi kalian bisa pakai ngukus-ngukus apalagi. Atau kalian bawa makanan kaleng yang harus dikukus, jadi air juga awet ya. Ini cara yang tadi pakai kain, hasil nasinya begini. Pak, sudah matang. Ya jadi ini hasil yang cara biasa kita kalau males ya, kalau males bawa kain tilu. Tuh. Paling hasilnya gini gosongnya ya. Bukan ya, coklat-coklat dikit lah. Tuh bisa dilihat sendiri, jadi nggak lengket karena udah didiamin dulu setengah dingin. Bisa juga pakai minyak sedikit biar bener-bener mastiin buat gak lengket. Kalau nggak mau lengket, masak di gunung lu bawa magicom, bawa rice cooker sekalian. Bangsat. Kayak begini ya. Sudah matang, kita coba. Rasanya itu mantap. Sudah matang. Sempurna. Matang sempurna. Ya gitulah tadi cara-caranya sudah dikasih tuh. Nah kan ini yang kedua. Kela. Bentar, ini kan yang masaknya, kita coba tanya komentar yang nggak masaknya. Apakah benar seperti apa kata Anda? Jangan-jangan Anda ngawedul. Ngawedul sih. Saya tidak ngepedul. Kita coba ke Mas Kemle ya. Ini yang step pertama ya Mas Kemle. Lapar bang. Cukup merata matangnya. Bagus, tingkat kematangannya gimana? Bagus. Nggak terlalu lembek, nggak keras. Enggak. Oke, kita coba yang cara biasa Mas Kemle. Alhamdulillahirabbil alamin. Lapar bang. Bagus, ini juga bagus. Kira-kira dari dua cara ini yang lebih Mas Kemle rekomendasikan yang mana? Yang kalau yang ini agak ribet juga ya, harus bawa kain. Kalau yang ini simple lah. Tapi kalau di gunung lebih milih yang simple aja. Tapi hasilnya lebih bagus yang pakai kain sih. ya, jadi kalian kalau mau hasilnya lebih sempurna, lebih bagus lah, nggak sempurna juga. Kalau ada kainnya ya yang pakai kain aja lah, direkomendasikan. Kalau pakai kosong Berarti kalau males nggak apa-apa, nggak pakai kain juga, Nggak apa-apa. tetap bagus ya, tetap enak dimakan ya. Enak lah. pakai kosangjang. Alternatif selain kain tilu bisa pakai kain apa aja? Kosangsang. Kosangsang Ya, atau singlet singlet daleman ya, yang suka dipakai bapak-bapak terutama. kain yang apa aja lah, yang penting bersih ya. samping bisa. Bisa gitu. Bisa. Atau yang sering dibawa di gunung deh biasanya sarung. Sarung. Nah, sarung bisa asalkan kalian emang itu sarungnya nggak kotor, nggak kepake, bisa. Ada juga bisa
pakai kaos kaki kalau gak bucok anjing. Anjing pakai kaos kaki modal kami. Bukannya anjing. Ya, jadi hasilnya begini ya. Coba aduk-aduk. Lihat semuanya apakah berat. Nah, jadi ini udah bagus lah semua ya. Waduh. Yang ini juga tinggal kalian masak nanti buat apa lauk pauknya. Ini cara yang kita sering pakai kalau lagi naik gunung atau lagi dalam perjalanan. Untuk tutorial yang lain mungkin nanti kita bikinin videonya kayak yang kayaknya yang seru sih. Mungkin sekarang kita nasi dulu ya yang utama. Kalau dihijikeun dulu. Ada Pesan dari saya yang belum pernah masak di gunung pakai nesting. Saya juga sudah membuktikan diri dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Namun ini pertama kalinya saya memasak di nesting dan hasilnya cukup memuaskan. Buat yang kalian belum pernah masak di gunung, cobain masak deh, seru. Saya dan Raja pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video lainnya, di perjalanan lainnya. Siap, mantap. Bagi aku cukup sederhana, tak teringat. Urawil. Kriwil.